Ditampilkan seorang ibu sedang menenangkan anaknya dari mimpi buruk yang mencekam. Sang ibu berkata kepada anaknya bahwa terkadang mimpi buruk dapat membuatmu berhalusinasi, melihat hal-hal yang mengerikan dan bahkan terasa seperti nyata. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ada yang bilang kesempatan tidak datang dua kali, dan ada pula yang bilang kesempatan akan selalu ada. Tapi menurut saya, sebanyak atau sebesar apapun kesempatan yang didapat, tidak akan ada artinya jika tidak menjadi manfaat. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang menegangkan berjudul Triangle. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Christopher Smith, serta dibintangi oleh para aktor dan aktris yang tentunya berpengalaman. Baik, jangan kelamaan kawan, segera kopinya disiapkan, karena segera cerita kita lanjutkan. Pada suatu weekend, tepatnya Sabtu pagi, seorang ibu yang diketahui bernama Jess terlihat sedang sibuk mempersiapkan segalanya. Jess adalah seorang ibu tunggal yang berprofesi sebagai pelayan di sebuah restoran. Dia memiliki seorang putra bernama Tommy yang kondisinya tidak sehat, yang mohon maaf, saya tidak tega menyebutnya. Tapi apa yang dialami Tommy adalah semacam gangguan fungsi otak yang membuatnya sulit berkomunikasi. Terdengar bunyi bel yang membuat Jess bergegas, tapi ketika membuka pintu, tak ada seorang pun di sana. Did you see someone ring my doorbell? Nope. Jess kembali bersiap-siap, menenangkan anaknya dan melihat sebuah catatan di pintu kulkas bertuliskan lokasi tujuan. Beberapa waktu kemudian, Jess pun tiba dengan ditemani oleh seorang pria bernama Victor. Victor ini adalah asisten Greg. Diketahui bahwa Greg adalah seorang pelaut yang sedang dekat dengan Jess. Dia segera mendatangi Jess dengan penuh senyum, menanyakan apakah Jess baik-baik saja. Tanpa menjawab apapun, Jess memeluk Greg dan meminta maaf, yang mana itu membuat Greg bingung. Pria itu mengatakan bahwa jika memang tidak memungkinkan, mereka bisa membatalkan liburan. Namun Jess malah bersikeras ingin ikut berlayar, jadi tanpa menunda-nunda lagi, mereka pun segera berangkat dengan kapal Greg Triangle untuk bersenang-senang di tengah laut, ditemani cuaca yang cerah. Selain Jess, ada 3 orang yang juga ikut. 2 diantaranya adalah teman lama Greg, yaitu Donnie dan Sally. Sedangkan satu lagi adalah teman Sally, bernama Heather, yang niatnya akan dijodohkan dengan Greg. Pada momen ini, Greg menanyakan kembali tentang keanehan yang sempat Victor ceritakan ketika Jess tiba. Victor menjelaskan bahwa sebelumnya ia menanyakan kepada Jess tentang kabar putranya, dan Jess menjawab bahwa Tommy sedang di sekolah. Terdengar aneh, karena ini adalah hari Sabtu. Sementara yang lain bergembira menikmati suasana, Jess yang kelelahan malah ketiduran. Dia mengalami mimpi melihat diri sedang terdampar di tepi pantai. Sayangnya tak lama kemudian, kedatangan Heather membuat Jess terbangun. Untuk menenangkan diri, kedua wanita itu minum bersama sekaligus berbagi cerita. Namun pada momen ini, Jess lebih banyak diam dan bingung karena merasa seperti hilang ingatan tentang kejadian sebelumnya. Setelah puas minum-minum, Jess dan Heather bergabung dengan yang lain di dek dan mendengarkan kabar gembira dari Victor bahwa diperkirakan cuaca akan cerah sepanjang hari dan angin pun benar-benar tenang. Sementara Jess dan Greg berbincang-bincang untuk lebih mendekatkan diri, Sally memperhatikan dari belakang, berbicara ketus dan segera meminta Heather untuk menyingkirkan Jess agar rencananya berhasil. Meskipun sebenarnya Heather menyukai Victor. Tiba-tiba saja Donnie melihat badai di kejauhan, namun semakin lama semakin mendekat, dan seketika awan hitam membuat langit menjadi mendung. Merasa khawatir, Greg pun mencoba menghubungi penjaga pantai melalui radio, menyampaikan masalah mereka. Tetapi komunikasi tiba-tiba seperti terganggu, membuat Triangle tersambung dengan kapal terdekat, di mana terdengar suara seorang wanita yang memohon bantuan karena semua awak kapalnya sudah tewas. Greg pun mencoba menanyakan koordinat lokasi kapal tersebut. Sayangnya komunikasi terputus saat badai menghantam. Victor dan Greg pun bergegas ke dek, mencoba menghindari potensi bencana, sementara yang lainnya berkumpul di kabin dengan mengenakan pelampung.
Triangle akhirnya terbalik dan menyebabkan Heather terbawa ombak. Tak lama kemudian, badai tiba-tiba berlalu dengan cepat, sama cepatnya seperti kedatangan. Langit pun menjadi biru kembali dan kini hanya 5 yang tersisa duduk di atas triangle yang terbalik. Entah kebetulan atau keberuntungan, tak butuh waktu berjam-jam bagi para penyintas untuk menunggu, karena sebuah kapal pesiar bernama Iolus terlihat dan menuju ke arah mereka. Awalnya kapal itu memang terlihat kosong, tapi segera perasaan lega melanda ketika Donnie melihat seseorang di atas sana dan Donnie pun melambaikan tangan penuh semangat. Saat Iolus mendekat, segera para penyintas pun bergegas naik. Kelimanya mulai menjelajah dan hanya Jess yang terlihat ragu seolah menyesal menaiki Iolus. Para penyintas kemudian melewati koridor-koridor sepi yang menunjukkan tidak ada penumpang di kapal itu. Jess masih terus merasakan keanehan atau semacam deja vu seolah-olah dia pernah berada di sana sebelumnya. Donnie kemudian mengajak semuanya untuk melihat foto kapal yang mereka naiki. Di sana tertulis keterangan bahwa Iolus dibangun pada tahun 1932 serta menjelaskan tentang mitologi Yunani dari Sisyphus, seorang pria yang dikutuk oleh para dewa untuk mendorong batu ke atas gunung selamanya. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar suara dentingan keras, seperti suatu benda terjatuh. Setelah memeriksa, Victor hanya menemukan gantungan kunci yang terdapat foto seorang bocah. Ini membuat Jess sangat terkejut, karena gantungan kunci itu adalah miliknya dan foto bocah yang dimaksud adalah Tommy. Tidak hanya mengejutkan, tapi juga membingungkan, dan Jess bersumpah bahwa sebelumnya dia memiliki kunci itu ketika menaiki kapal. Selanjutnya, para penyintas menemukan ballroom dengan makanan mewah di atas meja makan, seolah-olah dipersiapkan untuk pesta. Saat memeriksa sekeliling, Jess sempat melihat pantulan seseorang di cermin dan berusaha memberitahu yang lain. Kesal, Victor pun segera mencari seorang misterius yang dimaksud. Lalu tak lama berselang, Jess dan Greg juga ikut mencari, sekaligus menemui kapten kapal. Sementara Sally dan Donnie diminta untuk tetap berada di ballroom menunggu Victor. Adegan kemudian menampilkan Jess dan Greg melewati koridor. Seketika perhatian mereka tertuju pada kamar 237 saat mendengar suara air dari kamar itu, dan begitu memasukinya, Greg menganggap itu sebuah lelucon yang sengaja dibuat oleh awak kapal untuk menakut-nakuti mereka. Tapi Jess bertanya apa manfaatnya, dan perdebatan pun terjadi sampai-sampai Greg menyinggung tentang dunia Jess yang gila. Itu membuat Jess tersinggung karena bagi wanita itu dunianya adalah Tommy, dan kini dia sedang berusaha agar bisa kembali ke dunia tersebut. Keduanya pun berpisah. Greg menuju teater mengikuti arahan dari pesan di cermin, sementara Jess kembali ke ballroom untuk mengabari Sally dan Donnie. Setibanya di sana, wanita itu tidak menemukan keduanya. Beberapa saat kemudian, Victor pun kembali dengan tubuh berlumuran darah dan secara tiba-tiba langsung menyerang Jess. Belum sempat merasa lega, suara tembakan memaksanya berlari menuju ke teater, di mana Jess menemukan Greg yang tertembak. Sally dan Donnie juga ada di sana. Dalam kepanikan, mereka menuduh Jess yang melakukan tindakan keji ini karena sebelum menghembuskan nafas terakhir, Greg sempat menyebut nama Jess. Selain itu, Donnie juga mengatakan bahwa Jess sebelumnya menyuruh mereka untuk datang ke teater. Semuanya menjadi semakin membingungkan, dan tentu saja Jess membantah karena ini kali pertama dirinya bertemu dengan Sally dan Donnie sejak meninggalkan ballroom. Lalu tiba-tiba saja sosok misterius bertopeng muncul. Meski Jess berhasil lolos, tapi orang bertopeng masih terus memburu. Saat keduanya bertemu di dek kapal, Jess meraih kapak dan memulai perlawanan, sampai akhirnya si misterius berhasil dijatuhkan.
Sebelumnya, si misterius sempat mengatakan satu-satunya cara agar bisa pulang adalah menghabisi semua orang. Namun sepertinya Jess tidak terlalu mendengarkan dan segera melancarkan serangan terakhir. Kini semua yang berada di kapal telah tewas, menjadikan Jess sebagai satu-satunya yang selamat dari peristiwa aneh tersebut. Jess mencoba merenungkan, namun tiba-tiba saja ia mendengar suara musik dari gramofon serta teriakan dari lautan. Dan ternyata alangkah terkejutnya Jess ketika melihat 5 orang penyintas di atas kapal terbalik, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Greg, Victor, Sally, Donnie, dan dirinya sendiri. Ya, sama seperti sebelumnya, siluet yang dilihat oleh Donnie di dek ternyata adalah Jess. Segera pria itu pun melambaikan tangan dan tentunya tidak mengetahui bahwa itu adalah Jess. Lagi-lagi sama seperti sebelumnya, kelompok itu kemudian menaiki kapal Iolus. Jess yang mengalahkan orang misterius atau Jess tokoh utama mengintip Jess yang baru naik ke kapal dan melihat wanita itu terdiam karena merasa dejavu. Kemudian di koridor, Jess tokoh utama tidak sengaja menjatuhkan gantungan kunci lalu kabur sebelum ada yang melihatnya. Kemudian sama seperti kejadian sebelumnya, Victor menemukan gantungan kunci tersebut dengan foto Tommy sebagai hiasan. Pada adegan selanjutnya, Jess, tokoh utama, pergi ke ballroom bersembunyi di balik pilar. Tak lama berselang, kelompok penyintas yang baru pun datang, dan pada momen ini Jess yang baru melihat pantulan seseorang pada cermin, namun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selanjutnya, tentu lagi-lagi sama, Victor mengejar bayangan misterius. Kali ini adegan menampilkannya, dia bertemu dengan Jess, tokoh utama di dek, dan Victor tidak menyadari hal itu, sehingga bertanya-tanya bagaimana mungkin Jess bisa bergerak secepat itu. Tanpa banyak basa-basi, Jess, tokoh utama, memberitahu Victor bahwa dirinya adalah Jess yang berbeda dengan yang di ballroom, serta juga memberitahukan bahwa semua anggota kelompok yang bersama Victor akan segera mengalami hal-hal mengerikan. Tentu saja Victor tidak bisa menerima karena semua terasa tak masuk akal. Perdebatan pun terjadi. Victor berusaha membuktikan dan memutuskan kembali ke ballroom, namun Jess, tokoh utama, melarangnya dan secara tidak sengaja Victor tertusuk benda tajam. Itu menyebabkan luka yang fatal di bagian belakang kepala. You're gonna die. You'll die, and then Downey, and then Sally, and then... Jess, tokoh utama, ketakutan lalu berlari menuju ke ruang mesin. Di sana dia menemukan seragam awak kapal yang tersimpan rapi, dan ini segera mengingatkannya akan si misterius karena pakaiannya sama. Selain itu, di dekatnya, Jess, tokoh utama, juga menemukan senapan dengan beberapa amunisi. Momen ini membuatnya sadar bahwa kejadian yang terjadi sebelumnya akan terulang kembali. Oleh karena itu, akan ada seseorang yang menghabisi Sally dan Donnie dari kelompok yang baru datang di teater. Jess, tokoh utama, pun kemudian mengambil senapan itu lalu pergi menuju ballroom. Dalam perjalanan, dia bertemu Victor dan ingin membuktikan apa yang dikatakan, serta dia juga berjanji akan membantu mengeluarkan Victor dari kapal. Namun saat tiba, Victor segera memasuki ballroom dan kejadian yang sama akan terulang kembali, namun itu berhasil digagalkan. Kedua Jess bertemu dan Jess baru berlari ketakutan. Ini mengakibatkan serangan Victor tidak terjadi, sehingga pria itu pun tidak terbunuh. Namun sangat disayangkan, Victor telah kehilangan banyak darah sehingga menjadi tak sadarkan diri. Jess, tokoh utama, bergegas ke teater menemukan Greg yang sudah tewas. Sementara Sally dan Donnie masih hidup. Orang misterius juga muncul di balkon, tapi dengan cepat Jess, tokoh utama, menembaknya. Tembakan itu memang meleset, tapi berhasil menyebabkan luka. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh Jess, tokoh utama, Sally, dan Donnie untuk melarikan diri dari teater. Di koridor, Jess, tokoh utama, memberikan pistol kepada Donnie, lalu menuju ke ballroom, tempat di mana Victor tak sadar diri. Namun sangat mengejutkan, ternyata Victor tidak ada di sana dan dia menemukan jejak darah mengindikasikan bahwa tubuh Victor telah disingkirkan.
Sementara itu, Donnie menyadari seseorang mendekati mereka dari ujung koridor sehingga segera melepaskan tembakan peringatan tanpa menyadari bahwa sosok yang mendekat adalah orang bertopeng yang kini bersembunyi di balik tembok. Sangat mengejutkan, ketika si misterius melepaskan topeng, ternyata dia adalah Jess yang lain. Pada titik ini, ada 3 versi Jess yang ada di kapal. Yang pertama, Jess tokoh utama, yang kedua, Jess yang baru tiba, dan yang ketiga adalah Jess bertopeng. Segera setelah itu, Jess yang telah melepaskan topeng membujuk pasangan suami istri itu untuk mengikutinya. Dia membawa mereka ke kamar 237 dan kemudian melancarkan serangan brutal untuk menghabisi Donnie dan Sally. Sally berhasil lolos dari kamar itu, namun mengalami luka yang cukup parah. Dalam pelariannya, wanita itu menemukan ruangan dengan radio komunikasi yang masih aktif. Dia meraih mikrofon, lalu meminta pertolongan kepada siapapun yang tersambung. Ternyata komunikasi ini terhubung ke Triangle, di mana Greg versi lain yang menerima sebelum Triangle diterjang badai. Namun, sebelum bisa menjelaskan dengan lengkap, Sally mendengarkan langkah kaki mengikuti dan bergegas pergi ke dek atas. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika melihat beberapa versi dirinya yang terbaring tak bernyawa di sana, yang menandakan kemungkinan dirinya juga akan mengalami hal yang sama. Tak lama berselang, Jess tokoh utama tiba dan dia juga merasa terkejut melihat mayat-mayat di sana. Jess tokoh utama segera menenangkan Sally, lalu selain itu ia juga menyaksikan duel antara 2 Jess yang baru datang dengan Jess bertopeng. Dan sama seperti sebelumnya, Jess yang bertopeng berakhir jatuh dari kapal lagi. Beberapa saat kemudian, datang kelompok penyintas beranggotakan 5 orang yang sama, tapi dalam versi baru. Ketika Iolus mendekat, mereka pun mulai naik ke kapal, menandakan perputaran baru dimulai. Kini semua menjadi jelas bagi Jess tokoh utama bahwa kapal Iolus telah membuat mereka terjebak dalam lingkaran waktu. 5 penyintas yang baru tiba akan dihabisi satu persatu hanya untuk memulai peristiwa yang sama lagi. Kini Jess tokoh utama mengambil peran sebagai orang misterius yang bertopeng. Dia mengetahui pengulangan itu akan terus terjadi sampai dia menghentikan 5 penumpang kapal Triangle supaya tidak naik ke Aeolus. Untuk itu, Jess tokoh utama harus menghabisi semua orang di kapal termasuk 2 versi dirinya sendiri. Setelah menemui Victor yang baru terluka, segera Jess tokoh utama pergi menuju kamar 237 di mana ia menemukan mayat Donnie menggunakan darah untuk menulis pesan pada cermin, lalu menyeret mayat Donnie ke dek dan membuangnya ke laut. Selanjutnya, Jess tokoh utama menemui Donnie dan Sally yang baru dan menyuruh mereka pergi ke teater. Sementara Jess sendiri menuju ke ruang mesin untuk mengenakan seragam kru, mengenakan topeng, serta membawa senjata api. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Jess tokoh utama kini telah menjadi Jess bertopeng yang akan menghabisi semua orang. Dia kemudian pergi ke balkon teater dan kebetulan menemukan Greg yang baru di sana. Ternyata Greg mengenali Jess setelah melihat sandal yang dikenakan. Greg meminta penjelasan dan berjanji akan mencoba untuk mengerti, namun Jess meminta maaf serta memberikan penjelasan singkat dan membingungkan sampai akhirnya No! sama seperti sebelumnya, Jess tokoh utama yang kini mengenakan topeng gagal menghabisi Jess yang baru, sehingga kejar-kejaran pun terjadi, dilanjutkan dengan pertarungan sengit yang dimenangkan oleh Jess baru. Di saat terakhir, Jess tokoh utama yang kini mengenakan topeng mengatakan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tommy. Dia harus menghabisi teman-teman yang lain dan ternyata Jess tokoh utama masih hidup. Dia terbangun di sebuah pantai dan akhirnya berhasil menemukan jalan pulang. Setibanya di rumah, alangkah terkejutnya Jess tokoh utama menemukan Jess lain dan ternyata itu adalah kondisi sebelum menaiki kapal dengan kelompok Greg. Secara sembunyi-sembunyi, Jess tokoh utama memperhatikan dirinya sendiri. Pada momen ini, kita mengetahui ternyata Jess adalah seorang ibu yang tidak baik. Meskipun Tommy memiliki kekurangan, tapi Jess atau untuk mempermudah
saya menyebutnya Jess galak, tetap membentak dan memarahinya hanya karena masalah-masalah sepele yang dilakukan oleh anak kecil. Menyaksikan semua ini membuat Jess tokoh utama merasa bersalah. Tommy yang secara tiba-tiba melihat Jess tokoh utama menjadi takut sampai-sampai menumpahkan cat ke lantai. Itu membuat Jess galak datang ke dapur dan marah melihat kekacauan, bahkan sampai menampar bocah malang itu. Setelah menyaksikan semuanya, Jess tokoh utama membuat rencana. Dia mengambil palu dari halaman, membunyikan bel pintu, dan ketika Jess galak lengah, segera Jess tokoh utama menyelinap masuk dan sayangnya, Tommy menyaksikan semua ini, sehingga membuatnya menangis. Oleh karena itu, Jess tokoh utama pun menghiburnya, mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang terlihat nyata. Setelah itu, segera Jess tokoh utama kita mengepak pakaian dan memasukkan mayat Jess galak ke dalam bagasi. Kemudian, Jess tokoh utama mengajak Tommy untuk pergi meninggalkan rumah itu. Saat mengemudi, seekor burung camar menghantam dan cipratan darah mengotori kaca depan. Jess tokoh utama menghentikan mobil, membuang bangkai burung ke pantai. Sangat mengejutkan, ternyata ada banyak bangkai burung di tempat yang sama, menandakan bahwa ini bukanlah yang pertama. Meskipun pikirannya terganggu, tapi Jess tetap memaksakan diri untuk mengemudi, diiringi dengan teriakan Tommy yang ketakutan akibat melihat darah pada kaca depan. Lama-kelamaan, teriakan itu membuat Jess lengah dan terjadilah kecelakaan. Orang-orang pun segera bergegas menghampiri dan adegan menampilkan mayat Jess galak yang mengenakan gaun bunga dan juga mayat Tommy yang tergeletak tak bernyawa. Sementara Jess tokoh utama selamat dan secara ajaib tidak terluka, hanya saja mengalami syok akibat kecelakaan tersebut. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya kecuali seorang supir taksi. Pria itu mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Tommy. Jess harus melupakan semua kejadian mengerikan ini. Tanpa merespon nasihat itu, Jess meminta agar diantar menuju ke pelabuhan Florida. Film pun ditutup dengan menampilkan taksi mencapai tujuan dan Jess segera menuju dermaga tanpa membayar. Di sana dia bertemu dengan Victor yang bertanya tentang Tommy. Jess yang masih terguncang menjawab sekenanya saja. Kemudian wanita itu menemui Greg, memeluknya dan mengatakan bahwa dirinya siap untuk bersenang-senang tanpa mengingat apa yang telah terjadi. Dan tamat. Film ini adalah konsep yang rumit dengan sekumpulan aturan saling terkait. Ada beberapa Jess berasal dari garis waktu berbeda yang muncul dalam film. Jadi saya akan membedakan karakter Jess menjadi 4. Jess 1 atau Jess utama mengenakan sweater. Jess 2 mengenakan kaos dalam. Jess 3 mengenakan topeng. Jess 4 mengenakan gaun. Sulit memang, tapi jangan menyerah. Mari seruput dulu kopinya. Saya akan membuatkan alur yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami dengan poin-poin penting yang harus benar-benar Anda ingat. 5 penyintas naik ke kapal dan menyusuri koridor gelap. Mereka menemukan ruang makan atau ballroom. Jess 1 mengatakan, "Aku melihat seseorang," dan Victor berlari mencari tahu siapa itu. Greg dan Jess 1 ikut mencari, menemukan ruangan yang mana kebetulan dengan nomor alamat rumahnya Jess. Di dalam ruangan itu, keduanya menemukan tulisan dari darah mengarahkan agar pergi ke teater. Lalu Victor dalam masalah, sedangkan Donnie dan istrinya mengikuti jejak darah ke teater. Greg juga menuju ke teater. Victor berlumuran darah tiba di ruang makan dan mulai menyerang Jess 1. Jess 1 berusaha bertahan hidup dengan menghabisi Victor. Jess 1 pergi ke teater dan menemukan Greg tertembak, lalu Donnie dan Sally panik. Sally dan Donnie menuduh Jess menembak Greg. Sally dan Donnie juga tertembak. Jess 1 dikejar sampai akhirnya bertarung. Jess 1 mendapatkan kapak lalu menyerang Jess 3. Sebelum Jess 3 jatuh ke laut, dia sempat mengatakan, "Habisi mereka semua, itulah cara satu-satunya." Jess 1 menyenggol gramofon dan terjadilah semacam glitch.
Pengulangan dimulai ketika posisi jarum gramofon dipindahkan dan terdengar teriakan minta tolong dari luar kapal. Jazz-nya tetap sama, Jazz tokoh utama, hanya saja peran atau posisinya akan menjadi Jazz 2 yang mengenakan kaos. Ingat ya, peran Jazz 1 kini menjadi Jazz 2 dan akan saya sebut Jazz 2. Jazz 2 mendekati lorong, mendengarkan Jazz 1 yang mengaku deja vu, mengatakan, "Aku mengenali lorong ini." Dalam perjalanan ke ruang makan atau ballroom, Jazz 2 melihat tulisan darah sudah ada di sana. Jazz 2 melihat tubuh Donnie yang sudah dibuang ke laut dan dimakan burung camar. Victor muncul di dek dan Jazz 2 mencoba menjelaskan serta menunjukkan mayat Donnie, tapi sayangnya hanya terlihat burung camar. Jazz 2 kemudian mencoba meyakinkan Victor, tapi sayang terjadi kecelakaan sehingga pergi melarikan diri. Jazz 2 tiba di ruang kargo, menemukan catatan yang ditulis berulang kali, "Jika naik ke kapal maka habisi mereka semua." Jazz 2 mencoba menulis kalimat yang sama dan menyadari bahwa itu adalah tulisannya yang mana menambah catatan lainnya. Jazz 2 menyadari bahwa dia telah terjebak dalam lingkaran waktu tanpa henti. Kalung Jazz 2 tersangkut dan jatuh ke dalam lubang dengan tumpukan kalung yang sama. Poin pentingnya adalah Jazz 2 berusaha menghancurkan lingkaran waktu dengan pergi ke ruang makan dan mencegah Jazz 1 menghabisi Victor. Jazz 2 masuk ke teater menembak Jazz 3 atau Jazz Topeng yang sedang menembak Donnie dan Sally. Ini membuat Donnie dan Sally selamat. Jazz 2 memberikan pistol kepada Donnie, meminta untuk tidak mempercayai siapapun. Jazz 3 membuka topeng, menghampiri Donnie dan Sally, mengajak mereka ikut jika ingin selamat. Ketiganya, yaitu Jazz 3, Donnie dan Sally pergi ke kamar 237, lalu Jazz 3 menyerang pasangan itu dan Sally berhasil melarikan diri. Sally yang lolos meminta bantuan lewat radio. Jazz 2 mendatangi Sally yang terbaring dekat tumpukan mayat Sally lain, mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan ini. Kemudian Jazz 2 melihat Jazz 1 dan Jazz 3 bertarung yang mana mengakhiri loop 1. Pengulangan kembali terjadi dan kini Jazz tokoh utama berpindah posisi menjadi Jazz 3 atau Jazz Topeng. Masih berusaha, Jazz 3 kini mencoba menghentikan kapal Iolus demi bisa kembali ke kapal Triangle yang terbalik namun gagal. Jazz menemui Victor yang tertusuk dan baru saja ditinggal Jazz 2, kemudian menyingkirkan mayat Donnie, Sally, dan Victor. Victor ini yang di ruang makan ya, serta menggunakan darah untuk menulis pesan pada cermin. Kemudian Jazz 3 menuju ruang makan, mengatakan kepada Donnie dan Sally bahwa Greg meminta semuanya berkumpul di teater. Jazz 3 mendapatkan senjata dan amunisi, lalu mengenakan seragam dan topeng. Jazz 3 mengikuti Greg ke balkon. Jazz 3 mengatakan kepada Greg, "Aku ingin bertemu anakku. Ini bukan aku. Kita tidak ada di sini. Kita ada di Triangle. Dan ketika aku menghabisimu, kita akan kembali. Aku akan menunggu di Iolus dan tidak akan membiarkan siapapun naik, bahkan diriku sendiri." Setelah aksi tembak-tembakan, Jazz 3 mengejar Jazz 1, kemudian mereka bertarung. Dalam kondisi terpojok, Jazz 3 mengatakan, "Kau harus menghabisi semua orang." Jazz 3 jatuh ke air dan bangun di pantai, lega karena merasa berhasil keluar dari lingkaran waktu. Jazz 3 kembali ke rumah dan menemukan Jazz 4 atau Jazz bergaun yang jahat di rumah bersama Tommy. Jazz 4 mengatakan kepada Tommy, "Aku lelah membersihkan semua mainanmu. Aku hanya ingin berlibur sehari saja." Jazz 3 pergi ke belakang dan mengambil palu. Setelah menghabisi Jazz 4, Jazz 3 menenangkan Tommy dan film pun kembali ke awal. Dengan dialog, mimpi buruk membuatmu berpikir melihat sesuatu. Jazz 3 memasukkan Jazz 4 ke bagasi, lalu dalam perjalanan bersama Tommy, Jazz 3 tidak sengaja menabrak burung camar. Ketika membuang bangkai burung itu, Jazz 3 melihat ada tumpukan bangkai burung lain di sana. Terjadi kecelakaan saat melanjutkan perjalanan. Jazz 4 dan Tommy terpental atau terlempar dari mobil dan meninggal dunia, sementara Jazz 3 selamat. Sopir taksi membawa Jazz 3 ke pelabuhan, mengatakan, "Aku akan membiarkan meterannya berjalan, kamu akan kembali kan?" Jazz 3 menjawab, "Iya, aku berjanji." Sampai sini apakah sudah cukup jelas bagaimana alurnya? Jadi kita hanya mengikuti satu Jazz, namun perannya yang berubah.
Ketika kita membahas film-film dengan pengulangan seperti ini, misalnya ARK, Edge of Tomorrow, atau Boss Level, biasanya dalam film-film model begitu, karakter bisa dan bahkan perlu melakukan perubahan untuk keluar dari neraka yang berulang ini. Mereka melihat kebebasan sebagai bentuk keselamatan, contohnya menjalani hari yang sempurna, menghabisi alien, dan bertahan hidup di hari berikutnya seperti dalam Edge of Tomorrow. Namun, triangle ini memiliki aturan yang berbeda. Di sini, pengulangan tampaknya tidak bisa diubah atau mungkin bisa. Tentunya pasti akan terjadi perdebatan tentang hal ini. Jess 2 terlihat dengan jelas melakukan perubahan pada Loop. Dia membela teman-temannya di teater dan mencoba menyelamatkan Sally. Gitu kan? Dan Jess 3 mungkin juga sudah melakukan perubahan. Mungkin saja Loop Jess memang memungkinkan banyak variasi dan penyimpangan, tapi dia tetap tidak bisa keluar dari pengulangan. Atau mungkin dia belum menemukan kombinasi tindakan dan kejadian yang tepat untuk membebaskan diri, kita belum melihatnya. Untuk menentukan hal ini, kita perlu tahu mengapa Jess terjebak dalam loop. Karena dengan mengetahui alasannya, kita baru bisa simpulkan apakah Jess terjebak selamanya atau bisa bebas pada akhirnya. Kemungkinan yang pertama adalah mimpi. Ya, di film seperti ini, salah satu jalan keluar yang termudah dan paling simpel adalah teori mimpi. Di film ini, diceritakan tentang Jess yang takut dan khawatir tidak bisa mengurus putranya, Tommy. Jess lelah dan ingin berlibur karena menurutnya tidak seharusnya hidup seberat ini. Teori ini sebenarnya terlalu mudah digunakan untuk menjelaskan apa yang Jess alami. Sebenarnya, semakin saya memikirkan, semakin saya sadar betapa sulitnya untuk menyingkirkan. Jess memiliki masalah-masalah pribadi dan memimpikannya, dan mimpinya adalah tentang terjebak dalam mimpi. Saya rasa kita semua pernah mengalaminya, bukan? Kejadian yang sama terus berulang sampai dengan karakter menerima kematiannya. Apakah mungkin itu yang dialami Jess? Apakah Jess sudah mati dan baru menerima kenyataan tersebut? Banyak hal yang masuk akal jika kemungkinan ini benar. Misalnya kematian Tommy dan kengerian pengulangan di kapal tua. Mungkin itu hanyalah simbol untuk Jess yang menerima kenyataan bahwa dia sedang sekarat dan harus merelakan diri. Namun ada beberapa hal yang bisa menyangkalnya. Pertama, Jess selalu diikuti kamera, tidak pernah tewas. Kita melihat dia dari awal sampai akhir film, kita melihatnya sampai ke pelabuhan, lalu pergi ke kapal, dan menyadari bagaimana pengulangan waktu ini bekerja, sampai dia kembali ke pantai lagi. Kedua, kematian yang paling logis adalah saat ombak di laut. Salah satu dari kelompok tewas, yaitu Heather. Heather ditarik oleh ombak dan menghilang. Tapi Heather ini seperti karakter yang tidak penting. Apa mungkin Heather ini sebenarnya pengganti Jess, dan sebenarnya yang ditarik oleh ombak adalah Jess? Yang ketiga, Jess tidak menyelesaikan masalah. Misalnya Jess mati dalam badai, dan yang ditampilkan selanjutnya dalam film adalah perjuangan Jess untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Tapi sampai akhir film, masalah yang dimaksud masih belum terselesaikan juga. Jess masih tidak mau melepaskan masa lalu dan menerima kematian. Sangat jarang detail filosofis dimasukkan ke dalam film tanpa alasan. Teman-teman ingat ketika para karakter kita naik ke kapal lalu mulai berdiskusi tentang nama kapal di Aeolus. Nah, anak Aeolus adalah Sisyphus. Buat yang belum tahu, Sisyphus ini adalah seorang penipu atau pengkhianat yang hidupnya dihabiskan untuk melakukan itu terhadap orang-orang yang ditemui. Ada banyak cerita yang menjelaskan bagaimana detailnya sampai akhirnya Sisyphus dikutuk untuk menjalani hidup dengan mendorong batu besar ke atas gunung hanya untuk melihatnya menggelinding turun lagi dan terus melakukannya. Bagaimana jika inilah yang dialami Jess? Dikutuk untuk bekerja seperti Sisyphus selamanya, terus-menerus berjuang untuk keluar dari pengulangan, namun selalu mengalami kegagalan. Tapi kan Jess baik, Bang. Dia melindungi temannya. Mungkin teman-teman harus memperhatikan dengan lebih teliti fakta bahwa wanita itu menghabisi semua orang. Sebenarnya banyak yang membuat saya bertanya-tanya, contohnya nomor kamar yang sama dengan nomor alamat rumah Jess 237. Apakah ini kebetulan? Dan bagaimana dengan jam? Apakah semua jam rusak secara bersamaan? Atau mungkin 817 adalah momen penting dalam kehidupan Jess? Di awal kita mengetahui bahwa pada pesan yang tertempel, yaitu dari Greg, mengatakan bahwa dia menunggu di dermaga pada pukul 8.30. Jadi apa yang terjadi pada pukul 8.17? Satu-satunya yang terpikir oleh saya adalah momen Jess memarahi Tommy dengan egois menyatakan ingin liburan dan berakhir dengan kecelakaan.
Mungkin saja Jazz yang sebenarnya adalah Jazz 4. Jazz 1 adalah angan-angan atau hayalan atau rasa penyesalan. Ya, pokoknya tidak nyata. Saya pikir Jazz 4 membuat dirinya sendiri dan Tommy tewas dalam kecelakaan mobil sehingga momen ini memicu pengulangan tanpa akhir. Keegoisan tak termaafkan inilah yang membuat Jazz ditakdirkan menjalani hidup untuk terus mencari jalan keluar dari Aeolus. Ya, sebuah dosa yang membuat Tuhan menghukumnya tanpa batas waktu. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!